Dan edukasi juga penting kan ya, Mas ya? Oh, penting ya, edukasi ya. Kalau semakin kita tahu banyak tentang resiko-resiko, tentang hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi, kita semakin bisa bagaimana caranya melindungi diri kita dari resiko-resiko seperti ini. Halo teman-teman Marlo, kembali lagi di podcast Tanya Marlo bersama dengan saya Sinta. Saya Bobby. Saya Amanda. Dan kami dari tim Tanya Marlo, dan pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai perilaku seksual dan juga perilaku seksual yang berisiko. Nah, ini penting banget kenapa kami membahas tentang perilaku seksual, karena bagaimanapun juga manusia itu adalah makhluk seksual. Iya. Yang artinya seksualitas tidak terlepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Artinya seks itu manusiawi banget. Kalau misalnya teman-teman sudah mencapai usia akil balik gitu ya, 17 tahun, belum ada keinginan berhubungan seks, tidak ada rasa penasaran atau ingin tahu tentang hubungan seks, nah itu kayaknya agak-agak anomali, karena memang itu part of us, itu bagian dari kita sebagai manusia. Nah, kita mau tanya nih sama Bobby, yang dimaksud perilaku seksual itu apa sih, Bob? Pegangan tangan ini perilaku seksual bukan? Iya. Jadi perilaku seksual itu apa sih? Perilaku seksual adalah semua jenis kegiatan atau aktivitas yang dilakukan atas dorongan seksual. Jadi apapun itu, ya, baik itu dari aktivitas atau perilaku seksual yang tahap paling ringan sampai ke tahap yang paling tinggi. Yang paling ringan ya misalkan berpegangan tangan, saling mengelus, terus berciuman, cipika-cipiki, berpelukan. Nah, itu termasuk juga dari aktivitas seksual karena ada dorongan seksual di dalamnya. Terus juga nanti ada aktivitas seksual yang petting, menggesekkan antar kelamin tanpa penetrasi. Nah, itu juga bagian dari perilaku seksual atau aktivitas seksual. Termasuk yang penetrasi, misalkan vaginal seks, anal seks, oral seks, ya, itu termasuk juga perilaku seksual. Bahkan perilaku seksual juga aktivitas seksual yang dilakukan dengan sendiri. Jadi bisa sendiri, bisa dengan partner atau pasangan. Kalau sendiri ya kita ketahui masturbasi atau onani itu juga bagian dari perilaku seksual. Jadi memang berperilaku seksual itu wajar ya, Bu? Ya, karena tadi kalau kita mengikuti kalimat manusia dalam makhluk seksual, ya saya pikir ya wajar ya manusia itu punya dorongan atau hasrat untuk melakukan aktivitas seksual apapun itu. Nah, seperti itu. Jadi perilaku yang didasari oleh ketertarikan seksual. Ya, adanya dorongan seksual. Misal, aku tertarik sama Amanda. Kalau aku menyentuh rambut begini, itu jangan menghindar. Aslinya gue mah menyentuh begini karena ada ketertarikan seksual, itu sudah bisa dikatakan perilaku seksual ya? Iya, betul. Amanda, lu jangan ketawa-ketawa, tanya. Nah, aku agak balik ke sesi sebelumnya ya, Yeah. Mas Bobi. Kan sesi sebelumnya kita tuh ngebahas tentang orientasi seksual. Hmm. Nah, jadi perbedaan antara orientasi seksual sama perilaku seksual tuh apa sih, Mas? Apa yang bikin kedua hal itu tuh tidak bisa disamakan? Ya, jadi orientasi itu kan ketertarikan ya. Bagaimana kita tertarik kepada seseorang, siapapun itu, nah itu ketertarikan. Kalau perilaku adalah kegiatannya. Jadi apakah ini selalu berhubungan? Bisa berhubungan, bisa juga terlepas. Contohnya, saya orientasi seksualnya heteroseksual, saya tertarik kepada perempuan. Apakah saya akan melakukan aktivitas seksual dengan perempuan? Itu juga belum tentu iya, belum tentu juga enggak. Jadi dua ini bisa berhubungan, bisa juga terpisah. Saya seorang homoseksual, saya tertarik kepada laki-laki. Apakah pasti saya akan melakukan aktivitas seksual dengan sesama laki-laki? Belum tentu. Ya, bisa jadi seorang homoseksual tapi seumur hidupnya tidak pernah melakukan aktivitas dengan laki-laki. Loh kok bisa? Bisa aja. Mereka orang-orang yang hidup misalkan di lingkungan masyarakat yang sangat sangat konservatif, terus yang sangat heteronormatif dengan dogma-dogma agama, dengan nilai-nilai kultur budaya setempat. Bisa jadi orang-orang tersebut sebenarnya memiliki orientasi seksual homoseksual, tapi dalam aktivitas seksualnya atau perilaku seksualnya itu tidak melakukannya dengan
sesama jenis kelaminnya atau sesama yang dia sukai. Yeah. Jadi bisa berhubungan, bisa enggak. Jadi garis besarnya apapun orientasi seksualnya itu belum tentu akan melakukan perilaku seksual ya Mas ya? Oke. Ya, atau kalau misalnya aku seorang homoseksual gitu ya, lagi-lagi Amanda nih yang aku jadi contoh, karena cuma doang nih Amanda. Terus karena aku menyukai Amanda, tapi kemudian aku memegang lengan Bobby nih, ini belum tentu perilaku seksual kan ya, Bob? Belum tentu kalau nggak ada Karena dorongan. tidak ada ketertarikan seksual. Iya. Gitu. Tapi hati-hati kalau ternyata Bobby yang tertarik sama aku karena dipegang, nah itu kan berarti yang namanya sentuhan fisik yang kita bahas beberapa waktu lalu tuh juga harus ada konsen kedua belah pihak kan, Bob? Betul. Betul. Ya. Ya apapun itu termasuk sentuhan ya, termasuk verbal juga harus ada konsen. Ya, karena apa? Karena aktivitas seksual itu idealnya memang dilakukan atas dasar kerelaan dan sama-sama memberikan persetujuan. Kalau misalkan ada aktivitas seksual yang salah satunya tidak memberikan persetujuan, itu nanti jatuhnya bukan lagi perilaku seksual yang umum, yang lumrah, tapi nanti jatuhnya ke pelecehan seksual atau kejahatan seksual. Contohnya saya melakukan sentuhan kepada Sinta, tapi Kak Sinta sebenarnya tidak menyetujui, tidak nyaman dengan itu, nah itu bisa jatuhnya ke pelecehan seksual. Itu yang harus kita hati-hati. Baik, sebelum kita membahas mengenai konsen terhadap seksual tadi, aku mau nanya nih, faktor apa aja yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan seksual? Ya, ini sama ya seperti orientasi seksual, tapi perilaku seksual ya. Ya, faktornya apa? Ini faktornya itu juga kompleks ya, hampir nggak ada faktor tunggal. Bisa jadi dari faktor individunya, pribadinya, dia yang mempunyai dorongan hormon testosteronnya tinggi, bisa jadi dia gairah seksualnya itu lebih tinggi dari faktor pribadi. Dari faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi. Lingkungan dia itu memberikan informasi tentang seksual itu seberapa banyak sih? Itu juga mempengaruhi perilaku seksual juga. Perilaku seksual yang seperti apa juga dipengaruhi lagi kalau zaman sekarang ya, pasti sosial media, internet, sebegitu mudahnya orang mengakses internet dengan segala macam informasi ada di situ, dari informasi yang konservatif, yang tradisional yang kita ketahui, aktivitas seksual seperti itu, dan informasi-informasi yang di luar dari kelumrahan yang ada yang di masyarakat kita, itu kan semua ada di internet tuh, ada di sosial media, ada di internet gitu. Nah, dari itu juga mempengaruhi perilaku seksual seperti apa yang sebenarnya kita inginkan. Ada orang yang mungkin tidak terpapar informasi apapun, ya aktivitas seksualnya ya sepengetahuan dia aja, sepemahaman dia aja tentang itu. Tapi semakin banyak informasi yang dia dapat tentang seksualitas, biasanya dia ingin mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuannya itu. Ya, jadi saya pernah baca ada seorang anak perempuan yang tinggal di lokalisasi, belum mencapai usia yang matang, dia sudah menunjukkan perilaku seksual seperti orang dewasa karena dia meniru kegiatan orang tua di sekitarnya, orang-orang yang lebih dewasa di sekitarnya. Kemudian ada juga kasus anak kecil yang melakukan ruda paksa terhadap anak kecil lainnya, itu ternyata karena dia menonton bokep, menonton video porno, atau melihat di internet. Jadi kalau teman-teman ingin lingkungan di sekitar kalian juga orang-orangnya, keluarga, teman, kerabat menunjukkan perilaku seksual yang aman, kita harus perhatikan juga ya lingkungan kita seperti apa ya. Betul ya, jadi mau nggak mau kita harus mengakui bahwa lingkungan itu memberikan andil yang besar dalam membentuk suatu karakter seseorang berkaitan dengan perilaku seksual yang akan dia lakukan. Itu andil besar banget. Ya, termasuk pada nanti jatuhnya ke kejahatan seksual. Kalau udah ke kejahatan seksual, berarti garis bawahnya adalah pertama pasti tidak ada informed consent. Kedua, melibatkan anak kecil. Nah, kalau kita udah melibatkan anak kecil, itu udah pasti itu kejahatan seksual. Misalnya saya tertarik, saya melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak usia 10 tahun, kita ambil contoh. Saya nggak bisa beralasan gitu, kita suka sama suka kok, anaknya juga diem aja kok, itu nggak bisa, itu kejahatan. Atau maaf, aku potong, walaupun anak kecil tersebut juga sudah menunjukkan perilaku seksual yang dia tiru dari orang dewasa, tetap tidak boleh ya? Iya, secara hukum dan secara perundang-undangan di negara kita, anak-anak itu kalau misalkan terlibat dalam aktivitas seksual, perilaku seksual, itu dianggap sebagai korban.
Karena apa alasannya? Karena anak-anak itu belum punya cukup kematangan secara psikologi dan secara mental itu untuk membuat suatu keputusan berkaitan dengan aktivitas seksual yang akan dia lakukan. Jadi misalkan saya berhubungan dengan anak usia prapuber, misalkan 10 tahun, 13 tahun gitu. Saya bilang anaknya diam aja kok. Itu nggak bisa menjadi alasan saya. Tapi karena apa? Karena anak tersebut nggak bisa membuat keputusan bahwa saya mau melakukan aktivitas seksual dengan si A, dengan si B, dengan cara seperti ini. Itu nggak bisa. Dianggap anak-anak belum bisa melakukan, membuat suatu keputusan. Ini juga berlaku pada korban misalkan voyeurism. Voyeurism itu apa? Orang yang punya ketertarikan seksual dengan cara mengintip. Itu misalkan Amanda nih, contoh aja ya, Kak Amanda lagi mandi, ada orang yang mengintip, senangnya mengintip gitu. Kira-kira Kak Amanda itu memberi persetujuan apa enggak pada orang tersebut? Tidak. Ya, Karena berarti kan tidak sepengetahuan kita. tanpa sepengetahuan. Berarti kan itu kan termasuk ke kejahatan seksual. Itu salah satu contohnya. Tapi hati-hati juga, jangan sampai kalian sama sekali nggak tahu apa-apa tentang perilaku seksual atau hubungan seksual ini. Karena ada juga nih kisah nyata, pasangan suami istri sudah menikah, nggak punya anak, loh kok ternyata nggak hamil-hamil, setelah diperiksa ke dokter, loh ternyata nggak tahu caranya melakukan penetrasi. Jadi harus kita juga harus punya pengetahuan yang cukup ya. Iya. Biasanya yang paling sering itu laki-laki ya. Laki-laki itu harus punya biasanya itu otaknya memang didesain untuk mendapatkan informasi atau berimajinasi tentang seksualitas. Kalau perempuan itu biasanya kurang untuk berimajinasi. Biasanya laki-laki besar dalam beberapa penelitian seperti itu. Makanya di sinilah kadang kala itu perempuan ya biasanya lebih pasif dan laki-lakinya itu harusnya lebih aktif. Ini di beberapa penelitian ya, tapi bukan final juga. Lah, beberapa aktivitas seksual yang umum yang umum kita ketahui apa aja biasanya? Oral sex. Ya, oral sex itu apa sih? Melibatkan organ seksual, alat vital, alat kelamin dan mulut. Ya, baik dengan laki-laki maupun dengan perempuan. Terus dengan vaginal sex, melakukan aktivitas seksual antara penis dengan vagina. Anal sex, aktivitas seksual melibatkan penis dan anal dengan organ anus, itu juga aktivitas seksual. Terus apa lagi? Ya, ada lagi nippling. Nippling itu aktivitas oral seks dengan payudara, dengan mame, ya baik laki-laki maupun perempuan, itu juga aktivitas seksual. Terus lagi shrimping, itu aktivitas seksual oral seks dengan mengoral jari tangan atau jari kaki, itu ada. Ya, terus lagi Sorry, kayak kenyot gitu kan, kalau bayi suka kenyot-kenyot gitu. Ternyata kalau sudah dewasa itu juga bisa masuk ke perilaku seksual ya. Iya, kalau dewasa iya, karena ada dorongan seksual. Nah, terus lagi apalagi yang nggak umum lagi, yang kurang teman-teman kurang pahami. Biasanya aktivitas seksual dengan melibatkan organ mulut dan organ belakang. Itu namanya rimming. Rimming itu kalau teman-teman sering bertanya, rimming itu apa sih? Rimming itu aktivitas seksual atau perilaku seksual yang melibatkan organ mulut dan organ anal. Tapi terus, bukan makan bruto, itu beda lagi. Tunggir. Iya, bruto kan juga bagian dari pantat ya. Dan ingat, kalau mau hamil itu harus vaginal seks, jangan sampai salah lubang. Ya. Tapi menarik informasi dari Kak Bobby. Aku jadi ingat juga ya, ini berbagi pengalaman ya Kak Bobby. Jadi waktu itu aku ada pengalamannya. Jadi waktu itu aku lagi ikut hadir di suatu forum, lalu di situ ada di mana sesi aktivis itu sharing cerita pengalaman mereka. Lalu ada salah satu aktivis, dia cerita, dia konsul ke pegiat lembaga kesehatan seksual kesehatan dan reproduksi. Dia cerita kalau ada salah satu PSP, pekerja seks perempuan, yang lapor dan klien yang menggunakan jasa tersebut itu terkena hukuman. Jadi relate ya dengan informasi Mas Bobby, kenapa klien bisa terkena hukuman, karena mungkin pekerja seks itu masih di bawah umur. Jadi belum waktunya dia untuk melakukan aktivitas seksual ya Mas. Itu ketahuan kalau ternyata pekerja seksnya di bawah umur. Jadi ternyata orang tua dari pekerja seks itu tidak tahu kalau anaknya melakukan aktivitas seksual tersebut. Jadi ketika sedang melayani klien, orang tuanya mengadu dan benar ada undang-undangnya, lalu dituntut ke klien tersebut. Iya, ya itu juga termasuk dari hak tubuh atas eksploitasi.
Jadi tubuh nggak boleh dieksploitasi, nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh direntalkan dalam tanda kutip gitu. Ini terutama pada orang-orang yang kalau yang di bawah umur, di bawah usia yang dianggap dewasa oleh negara kita itu udah pasti ya. Namanya anak-anak belum dewasa itu tetap dianggap sebagai suatu kejahatan. Apapun itu alasannya, baik itu aku sama dia bayar kok, aku ada transaksi transaksional gitu, itu tetap nggak diperbolehkan. Nah, termasuk pada orang dewasa yang juga tidak punya konsen. Misalnya Kak Sinta kan udah dewasa nih, udah cukup dewasa untuk memahami seksualitas. Tapi ada orang yang yang melakukan aktivitasnya itu transaksional tapi tanpa persetujuan. Itu juga tidak boleh. Cuman sayangnya karena di negara kita belum ada perlindungan untuk pekerja seks secara hukum, nah itu masih belum bisa dijadikan jadikan pegang yang kuat untuk teman-teman pekerja seks. Mungkin nanti bisa jadi topik tambahan untuk kita ya, membahas tentang hukum di teman-teman pekerja seks. Nah, mengingat tentang perilaku seksual yang tidak aman, Kak Bobi, ini untuk edukasi juga nih ke teman-teman Tanya Marlo. Resikonya apa saja sih dari perilaku seksual yang tidak aman itu? Ya, jadi perilaku seksual itu ada yang aman, ada yang nggak aman ya teman-teman. Teman-teman perlu ketahui yang aman seperti apa sih? Yang aman ya bagaimana kita mengetahui bahwa semua apapun aktivitas seksual yang kita lakukan itu kita harus tahu konsekuensinya apa, resikonya apa, dan kita harus bertanggung jawab penuh atas tubuh kita. Ya, kalau misalkan kita sudah tahu bagaimana kita melindungi diri dari resiko-resiko aktivitas seksual dengan cara apa, nah itu yang dianggap sebagai perilaku seksual yang aman. Yang nggak aman seperti apa? Yang nggak aman adalah melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak kita kenal dan kita tidak menggunakan penghalang atau pengaman pada waktu melakukan aktivitas seksual. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu partner seksual kita, pasangan seksual kita, dia itu memiliki infeksi tertentu atau enggak. Ya, apapun jenis aktivitas seksualnya, ya tentu pada hal ini yang lebih beresiko ya seksual yang penetrasi ya, yang ada yang dimasukkan dan ada yang memasukkan. Jadi itu yang lebih beresiko untuk perilaku seksual yang tidak aman. Tapi kan ada kasus nih ya Mas ya, dua-duanya oke udah sepakat nih mengenakan kondom gitu ya. Tapi di tengah-tengah permainan bercinta mereka yang hot itu, tiba-tiba nih yang memasukkan atau yang memberikan penetrasi, dia dilepas nih kondomnya. Karena kan ada yang bilang bahwa hubungan seks tanpa kondom tuh katanya lebih enak ketimbang pakai kondom. Nah itu ada hukumnya nggak sih Mas? Kalau tiba-tiba di tengah permainan kondomnya dia lepas, padahal awalnya sudah sepakat tanpa pengetahuan pasangannya ya. Ya kan lo kan di bawah kan dia di atas ya kan nggak tahu nggak ada kondomnya ya sebenarnya ada ya sebenarnya ini diatur cuman lagi-lagi di negara kita belum membuat suatu desain yang rapi yang komprehensif tentang hal ini apalagi ini adalah aktivitas seksual yang sifatnya itu rekreasi. Nah ini yang agak sulit di situ jadi secara satu sisi sebenarnya ini dilindungi tapi di sisi lain karena ini seksual rekreasi apalagi yang melibatkan relasi yang tidak diakui oleh negara kita itu memang cukup agak lemah lah dalam dukungan hukumnya itu lemah. Jadi ada diatur tapi untuk relasi seksual yang rekreasional ini yang lemah gitu. Terus mengantisipasinya gimana dong kalau misalnya ketemu orang yang kayak gitu tuh? Kita pakai dual protection, kita pakai proteksi ganda. Jadi samping kita menggunakan kondom, kita juga harus mengkonsumsi PrEP. Sekarang negara kita sudah memfasilitasi PrEP ya, pil yang digunakan untuk mencegah HIV. Jadi untuk mengantisipasi hal seperti itu ya, kita minum PrEP dulu dan kita menggunakan kondom sebagai dual protection. Jadi baik kita yang dimasukin maupun kita yang memasukin sama-sama ya? Dua-duanya sama. Karena untuk perempuannya juga ada kan kondom untuk perempuan kan? Ada. Cuman di negara kita nggak dijual bebas untuk kondom perempuan. Yang dijual bebas itu kondom yang laki-laki. Baik, karena kita sadar betapa pentingnya edukasi tentang perilaku seksual yang benar, karena kan seperti kata Mas Bobi tadi itu, atau yang Amanda tanyakan tadi, banyak perilaku seksual yang beresiko, dan itu efeknya kan ada penyakit menular seksual, ada HIV, ada kehamilan yang tidak diinginkan, ada apa lagi Mas? Ya, itu sih yang paling sering. Terus juga
hepatitis juga masuk di dalamnya, termasuk yang resiko. Ya, jadi kegiatan seksual yang tidak aman ya, yang tidak aman itu yang tanpa penghalang, itu resikonya pertama ya IMS ya, infeksi menular seksual. Ya, apapun itu beresiko ya kalau tidak menggunakan kondom. Gonore, ya bahkan gonore kemarin di podcast sebelumnya Dr. Tessa sudah menjelaskan bahwa gonore itu bisa hidup loh di tenggorokan. Iya. Itu jadi infeksi menular seksual tapi ternyata bisa hidup juga di tenggorokan. Jadi nggak selalu ada di organ seksual di bawah. Nah, terus sifilis. Sifilis itu nggak membutuhkan penetrasi loh untuk bisa menularkan. Sifilis itu misalkan satu alat kelamin itu ada lukanya, ini kontak fisik aja seperti ini, kontak seksual tanpa penetrasi itu bisa menularkan. Ya, jadi kondom tidak 100% melindungi. Ya, karena kondom kan hanya melindungi bagian batang penis, jadi hanya bagian sini aja yang terlindungi. Ya, kalau misalkan sifilisnya ada di skrotum, ada di bagian kulit yang ditumbuhi rambut kemaluan, nah itu juga nggak bisa memproteksi. Kutil kelamin misalkan ada kutil di area alat kelamin, itu nempel gini aja itu bisa nular tanpa penetrasi. Kutu juga kan ya? Kutu malah kadang nggak nempel malah bisa nular. Contohnya kita satu ranjang bareng, terus pernah menggunakan selimut bareng, itu kalau yang satu kena ada kutu kelamin ya bisa berpindah ke sebelah. Jadi solusi terbaik ya ketahui dulu kesehatan pasangan seksual kita seperti apa ya. Setidaknya kita ya proteksi lah dengan kondom. Kalau misalkan perlu dual protection bisa menggunakan PrEP. Seperti itu. Dan edukasi juga penting kan ya, Mas ya? Oh, penting ya, edukasi ya. Kalau semakin kita tahu banyak tentang resiko-resiko, tentang hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi, kita semakin bisa bagaimana caranya melindungi diri kita dari resiko-resiko seperti itu. Kalau misalkan seseorang yang semakin nggak mengerti apa-apa, ya resikonya semakin tinggi. Jadi dia melakukan aktivitas seksual tidak aman, terus juga dia sama sekali nggak ngerti bagaimana melindunginya, ya semakin banyak pasangan seksual tanpa kondom, ya udah resikonya itu semakin tinggi. Semakin banyak pasangan, semakin tinggi juga resiko. Jadi banyak bertanya, banyak cari tahu, setia sama satu pasangan. Amannya kalau kita mau cari tahu lebih banyak tentang edukasi seksual, kita kemana Manda? Bisa follow sosial media tanyamarlo.id, dan juga jangan lupa komen dan like dan share YouTube Tanya Marlo. Saya tambahin dikit ya, untuk garis bawah dari podcast kali ini. Jadi teman-teman kita harus bisa memahami apa itu orientasi seksual, apa itu perilaku seksualnya. Orientasi seksual seseorang sama sekali tidak berpengaruh atau tidak menyebabkan seseorang menjadi tertular infeksi seksual ataupun HIV atau yang lainnya, tapi yang mempengaruhi hal itu adalah perilaku seksualnya. Ya, aktivitas seksual seperti apa yang kita lakukan itulah yang punya resiko untuk tertular infeksi menular seksual, HIV, dan yang lainnya. Jadi bukan orientasi. Apapun orientasinya, kalau kita menjaga perilaku seksual kita bisa aman dari kemungkinan-kemungkinan tertular infeksi dari orang lain. That's all right for today. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube Tanya Marlo. Kita berjumpa di podcast berikutnya. Bye.